Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Akbar Ganata, NRP 105119111019. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum pemrograman microcontroller, yaitu tentang PLC, dan di sini saya menggunakan aplikasi PLC Siemens. Untuk langkah-langkahnya, eh, kita untuk stepnya yang pertama, tampilan awal pada aplikasi seperti ini. Kita harus membuat dulu project dan kemudian kita pilih next. Di sini kita menggunakan CPU 314 IFM, klik next. Untuk kita mengubah bahasa dari STL menjadi LAD, kemudian next, dan praktikum PLC, mas, dan finish. Nah, kemudian tampilannya seperti ini. Untuk selanjutnya kita klik OB1 ini 2 kali. Tampilannya seperti ini. Untuk pertama-tama, di sini terdapat 4 praktikum. Yang pertama di sini terdapat NO atau normally open. Terus selanjutnya kita harus menginputkan ini normally open dan memberikan namaan atau address. Di sini saya menggunakan i124.0. Dan selanjutnya kita beri coil, addressnya i124.0. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita menuju ke Schematic Manager. Kemudian kita simulasi, maka tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita harus mengganti PLC ini menjadi MPI. Kembali ke sini, kita download, kemudian kita klik ini monitor. Dan di sini kita run. Ya, terlihat di sini bahwa untuk normally open bahwa pada sambungan sebelum diberi tegangan mereka akan terputus. Jika kita inputkan di sini addressnya 0, maka jika saya klik 0 maka akan tersambung. Oke, kemudian yang kedua, di sini terdapat NC atau normally close. Di sini saya menggunakan normally close dengan penamaan address di 124.1. Kemudian kita beri coil lagi. Usahakan penamaan input dan outputnya sama agar address yang dibaca itu tetap terbaca. Kemudian jika sudah, kita ini kita tampilkan ya di sini. Ya, pada normally close untuk keadaan awalnya, jika tidak diberi tegangan, maka dia akan eh, berjalan, tapi jika kita memberikan input 1, maka dia akan terputus. Jadi pula pada atasnya, jika kita ingin jika pada normally open, jika kita beri input 0, maka dia akan tersambung, tapi jika pada normally close, jika kita beri input 1, maka dia akan terputus. Dan ini fungsinya kurang lebih seperti kebalikannya. Kemudian yang ketiga, sini kemudian yang ketiga ada timer, yaitu di sini kita harus menggunakan timer. Kita menggunakan yang ini, ODT. Klik 2 kali. Untuk penamaannya kita menggunakan nama T1. Kita beri address di 124.2.
Dan di sini kita beri coil juga di 124.2. Di sini untuk timernya kita harus menuliskan S5T agar, dan di sini selanjutnya kita ingin berapa detik. Di sini saya akan mencoba untuk 3 second. Saya tulis ulang S5T pagar 3 second. Di sini untuk resetnya kita harus menuliskan address I124. Kita akan mencoba pada address ke-5. Kemudian jika sudah, kita download, tampilkan, maka jika di run, di sini kita menggunakan address I24.2, maka kita akan mencoba pada address 2. Di sini akan berjalan sampai hingga 3 detik, maka nanti akan sampai ke outputnya. Karena di sini saya mengatur untuk timernya 3 detik. Dan untuk mereset saya di sini menggunakan address 5, maka jika saya pencet 5 akan kembali ke reset. Jika saya coba lagi pada address 2, maka dia akan berjalan selama detik yang ditentukan, yaitu 3 detik, maka akan sampai ke output. Untuk ke reset seperti ini. Kemudian yang terakhir di sini counter. Ada counter di sini kita juga menggunakan counter. Kita menggunakan counter CU. Ini pada counter CU kita menggunakan ini juga. Di sini kita menggunakan CMP sama dengan I. Sini kita beri coil. Ini tadi addressnya tidak boleh sama, maka kita harus masukkan address 124.3. Sini saya berikan nama C1. Kemudian di sini kita gunakan tadi seperti tadi CMP sama dengan I, kita harus mencari. Ini addressnya kita samakan di 124.3. Kemudian untuk CV-nya kita beri penamaan MW1 atau MW2 terserah. Dan ini nilainya harus sama dengan IN1. Ini nama MW1. Dan ini untuk kita akan mengontrol untuk berapa kali. Di sini saya akan mengatur untuk 10 kali. Di sini untuk resetnya, nanti saya akan memberikan address pada input nomor 7. Jika sudah, kita download, akan tampilkan. Baik, tampilannya seperti ini. Jika kita mengunggah pada address 3, jika kita klik pada address 3, maka ini akan berjalan 1 karena tadi saya mengatur counternya hingga 10, kita harus memencet selama 10 kali. 2, ketiga, keempat, kelima. Di sini terlihat bahwa ini terus berjalan karena di sini saya karena set mencapai 10. 6, 7, 8, 9, 10. Dan jika juga sampai ke counter yang 10, maka akan terhubung ke output. Dan di sini saya untuk memprogram pada resetnya address pada address 7, maka jika saya akan menuju 7 akan kembali mereset. Ini juga dapat kita dilihat MB1 akan berjalan sesuai IN2 yang kita masukkan nilainya. Jika kita reset seperti ini. Baik, itu merupakan hasil simulasi
praktikum PLC dari terkait NO, normally open, normally close, timer, dan counter. Dari saya, apabila ada kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.